Mantan PM Malaysia atau Dr. Mahathir mengatakan bahwa orang-orang Melayu jadi bodoh karena ustadz. Orang-orang Melayu jadi malas berpikir karena kalangan ustadz. Beliau mengatakan hal ini pada sebuah diskusi yang berjudul Perpaduan dalam channel Inspirasi. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa orang-orang Melayu itu jadi bodoh karena pengaruh dari ustadz-ustadz di Malaysia. Salah satu alasan beliau mengatakan bahwa ustadz-ustadz ini yang menjadi masalah di Malaysia adalah karena di dalam ceramah-ceramah ustadz ini mengatakan bahwa masyarakat dihimbau atau disuruh dengan memikirkan akhirat. Jadi masyarakat itu jadi berpikiran bodoh karena ya tiap hari mikirin akhirat. Cara berpikir seperti ini menurut Mahathir bahwa orang-orang akan menjadi bodoh dan malas berpikir dan malas memperbaiki dirinya dengan lebih baik. Jadi dengan tegas Mahathir mengatakan bahwa ustadz-ustadz ini sebenarnya adalah orang-orang yang gagal. Dia tidak punya skill lain selain ceramah. Biasanya orang-orang ustadz-ustadz seperti ini karena gagal dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam dunia nyata. Mereka menularkan kebodohannya kepada orang lain. Beliau juga menambahkan bahwa ustadz-ustadz ini selalu mengungkit-ungkit kematian gitu. Jadi menjual kematian, maksudnya ingat mati. Dan tidak pernah memperbarui SDM atau memperbarui cara berpikir masyarakat gimana supaya maju gitu. Dan hal inilah yang mempengaruhi kenapa orang-orang menjadi bodoh. Di Malaysia juga mungkin ada kemiripan seperti di Indonesia misalnya. Orang-orang di sana juga sangat senang jadi PNS. Karena apa? Karena orang-orang jadi PNS itu kan hidupnya enak gitu. Terima duit tiap bulan. Tidak harus berpikir terlalu keras gitu. Ya, hal-hal seperti inilah yang menjadi pekerjaan-pekerjaan dari orang-orang malas di Malaysia, kata daripada mantan PM Malaysia ini. Orang-orang non pribumi di sana mau lebih memilih jadi pengusaha, jadi pebisnis, jadi orang yang jualan. Karena apa? Karena banyak orang yang sukses dari situ. Jadi sementara orang-orang pribumi di sana itu banyak belum menjadi PNS. Karena apa? Karena pengaruh dari ustadz-ustadz ini katanya. Karena ustadz ini mengatakan ya hidup ini nanti kan akhirat, ujung-ujungnya akhirat. Jadi sibuk mikir akhirat dan akhirat, tidak pernah berpikir untuk kemajuan, ya kan? Mahathir juga mengatakan di Malaysia orang-orang di sana itu tidak lagi menggunakan kopiah warna hitam, tapi mereka sudah menggunakan kopiah warna putih, ya mungkin biar terlihat soleh gitu. Beliau mengatakan seperti itu di dalam diskusi dalam channel Inspirasi. Malaysia jadi tertinggal karena pengaruh-pengaruh dari ustadz-ustadz yang gagal ini. Beliau mengatakan bahwa Malaysia jadi tertinggal dengan negara lain karena pengaruh dari ustadz-ustadz bodoh ini. Di video-video saya sebelumnya juga saya mengatakan, saya sampai berbusa-busa mengatakan bahwa yang perlu diperbaiki ketika menjadi negara maju itu adalah bukan bangun ini, bangun itu, pinjam duit dari sana, pinjam ini, ambil duit, bangun ini. Pokoknya ekonomi, kasih bansos segala macam. Bukan itu yang pertama diperbaharui. Yang pertama diperbaharui adalah guru. Jadi guru yang saya maksud di sini adalah guru agama. Sama seperti misalnya ketika kita melihat atau kita berkaca kepada negara luar, misalnya Inggris, seperti Amerika misalnya. Guru agama di sana itu harus minimal sekolah 5 tahun. Itu pun belum tentu lolos. Jadi orang-orang di sana itu harus punya gelar minimal 5 tahun, dan itu pun diseleksi di negaranya. Ketika misalnya orang itu sekolahnya misalnya di Israel, sekolahnya misalnya di Mesir misalnya, dan ketika pulang ke negaranya, ke Inggris, mereka juga disaring gitu, diseleksi oleh negara. Karena apa? Karena ketika mereka menempatkan guru agama itu dengan keahlian atau kompeten dengan cara berpikir yang bodoh misalnya, dengan mengandalkan akhirat dan akhirat itu, maka masyarakatnya juga jadi malas berpikir. Karena itu akan tertular. Kenapa? Karena doktrin dari agama, orang-orang atau manusia itu lebih mendengarkan doktrin agama daripada doktrin-doktrin lainnya. Karena agama ini sangat powerful, merubah pola pikir manusia. Coba kita bayangkan kalau misalnya guru agama kita itu adalah orang yang bodoh atau menanamkan kebencian, tiap hari menanamkan kebencian kepada pemerintah, kebencian kepada agama lain, kebencian terhadap suku lain, kebencian terhadap orang-orang tertentu misalnya. Apa enggak suatu saat negara bisa hancur, ya kan? Jadi hal-hal seperti ini sangat sering saya katakan bahwa
tolonglah pemerintah itu, semua guru-guru agama itu harus diseleksi satu persatu, disaring, karena ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, mempengaruhi pola pikir suatu bangsa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah hanya di Malaysia ustadz-ustadz bodoh ini yang dikatakan dari mantan PM dari Malaysia ini, yang dikatakan dari Dr. Mahathir ini hanya ada di Malaysia? Apakah tidak ada di Indonesia? Apakah ustadz bodoh ini yang selalu mengatakan akhirat dan akhirat ini yang bikin kita jadi malas berpikir ini hanya ada di Malaysia? Apakah ada di Indonesia? Silakan disimpulkan sendiri. Seperti biasa, saya Rey Pangin, salam rasional.